Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang masih belajar di rumah atau belajar daring, semoga semuanya sudah bangun pagi ya. Lalu mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang PTM bangunnya lebih awal ya karena harus ke sekolah supaya tidak terlambat. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari masih tema 5 ya, tentang cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama itu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kedua, menggali informasi dari bacaan. Yang ketiga, unsur garis pada gambar dekoratif. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran matematika, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan berpenyebut sama dilakukan dengan cukup mudah. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, di sini yang kita jumlahkan tuh apa? Yang kita jumlahkan itu pembilangnya saja ya anak-anak, penyebutnya tetap. Nah, anak-anak perhatikan contoh gambarnya di sini. Nah, yang pertama ini ada 4 potong ya anak-anak, 4 potong W. Contohnya di sini yang diarsir 1. Jadi 1/4 ditambah 4 potong lagi kue, dan yang diarsir ada 2. Jadi total potongan ada 4. Jadi 2/4 sama dengan 3/4. Nah, kita lihat yang diarsir ini ada 3, yang tidak diarsir ada 1. Jadi 3/4. Nah, di sini pembilangnya berbeda-beda ya anak-anak. Nah, yang tetap itu hanya penyebutnya. Jadi yang kita jumlahkan di sini adalah pembilangnya saja, tetapi penyebutnya tetap. Ya, mengerti anak-anak? Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar lain di halaman 68 di buku fokusnya ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia, menggali informasi dari bacaan. Ada beberapa cara untuk menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Salah satunya dengan menggunakan kata tanya. Ciri-ciri dari kata tanya sebagai berikut. 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sapikah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, bagaimanakah, dan sebagainya. Itu ya anak-anak. Oke, berikutnya adalah pelajaran seni budaya dan prakarya. Unsur garis pada gambar dekoratif. Nah, dalam pembuatan gambar dekoratif, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah unsur garis. Garis merupakan gabungan titik-titik yang tersambung dan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Berikut ini beberapa jenis garis yang sering digunakan dalam gambar dekoratif. Yang pertama itu adalah garis lurus.
Garis lurus adalah suatu garis yang berdiri tegak, lurus, dan membentuk pola tertentu. Garis lurus ini terdiri dari garis vertikal, garis horizontal, dan garis diagonal. Yang kedua adalah garis lengkung. Garis lengkung adalah suatu garis yang memiliki pola melengkung. Garis lengkung ini terdiri dari 3 jenis, yaitu garis lengkung untuk kubah, garis lengkung untuk busur, dan garis lengkung mengapung. Anak-anak bisa buka buku paketnya ya, tema 5 halaman 144 dan 145. Nah, di situ diambil contoh ya, contoh motif dekoratif khas Sulawesi. Nah, di situ motifnya bermacam ragam. Sesuai gambarnya ya, anak-anak. Nah, anak bisa perhatikan. Nah, setiap daerah pasti memiliki motif yang berbeda ya, anak-anak. Motif khas batik ataupun motif rumah adat dan sebagainya. Anak-anak bisa perhatikan di buku paket 145. Nah, di situ ada garis lurus vertikal. Nah, sedangkan yang Bu Guru buat ini hanya contoh ya, garis lengkung, lalu garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Di sini macam-macam garis ya, anak-anak. Dan di buku paket ini juga ada contoh garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis melengkung, ada garis bergelombang, dan juga bermacam garis yang lainnya, dan garis majemuk seperti ini ya. Nah, macam-macam garis ya. Ini hanya sebagai contoh ya, anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini, anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.